Pemirsa, Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun bersinergi dengan Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat dalam mengadakan pelatihan mencetak sablon pada pakaian bagi mantan penghuni lapas. Pelatihan ini diadakan untuk memberikan bekal agar mereka dapat memiliki pekerjaan yang layak. Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun atau YIM bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat mengadakan pelatihan mencetak sablon baju bagi warga prasejahtera dan mantan penghuni lapas. Pelatihan yang diadakan di kantor Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat 1 ini bertujuan untuk mengasah bakat dan keterampilan mereka yang bisa dimanfaatkan ketika kembali ke tengah masyarakat. Pasalnya sejak pandemi COVID-19, banyak mantan penghuni lapas yang sulit mendapatkan penghasilan dan pekerjaan. Untuk mencegah penularan COVID-19, dalam pelatihan ini para peserta wajib menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak 1 meter. Selain itu, untuk mencegah kerumunan, para peserta juga dikurangi 50%. Jika pada pelatihan sebelumnya kegiatan ini diikuti 10 hingga 15 peserta, kini hanya dibatasi 6-7 orang peserta. Tak hanya sekali, pelatihan ini rutin diadakan untuk memberikan bekal agar mantan penghuni lapas dapat memiliki pekerjaan yang layak. Ya, untuk mengetahui seperti apa pelatihan yang diberikan bagi mantan penghuni lapas, saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Heru Prasetyo selaku Kepala Balai Pemasyarakatan 1 Jakarta Pusat dan Bapak Kris Biantoro selaku Ketua Pengurus Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabar Pak? Baik, Mas Andri, kabar baik. Kabar baik, Mas Andri. Baik, saya ke Pak Heru terlebih dahulu. Pak, ini bukan yang pertama kali Bapas Jakarta Pusat bekerja sama dengan YIM ya. Lalu apa yang membuat Balai Pemasyarakatan ini terus bisa konsisten bekerja sama dengan YIM untuk memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi mantan penghuni lapas? Siap, Mas Andri. Jadi untuk Bapas Jakarta Pusat sudah hampir 2 tahun kita bekerja sama dengan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, dan memang kalau saya melihat kenapa saya condong ke beliau, ke Pak Kris, karena memang Pak Kris itu komitmennya kuat, bagus. Dan memang di YIM juga banyak sekali program-program yang bisa diberikan nantinya kepada klien-klien Bapas Jakarta Pusat. Makanya kemarin juga kami baru selesai memperpanjang PKS kami dengan Pak Kris agar kami juga terus dapat melakukan pelatihan keterampilan dan pembinaan-pembinaan oleh tim. Karena saya lihat ada beberapa klien-klien kami yang sudah dilakukan keterampilan oleh YIM, kemudian dibina, dan kemudian juga ada yang memang diarahkan untuk bisa bekerja sebagai wirausaha dan dengan modal oleh Pak Kris. Nah, itu bersyukur sekali kami. Ada beberapa klien-klien kami yang sudah menjadi. Makanya kami komit untuk terus bekerja sama dengan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun yang dimotori oleh Pak Kris Biantoro. Itu Pak Andre. Baik, kalau begitu saya ke Pak Kris. Pak Kris ini kan juga sering ya memberikan kegiatan-kegiatan sosial dan juga pelatihan keterampilan nih, salah satunya di Bapas atau di tempat ini, di Bapas 1 Jakarta Pusat. Lalu ada beberapa pelatihan jenis yang diberikan kepada mantan penghuni lapas. Salah satunya adalah pelatihan mencetak sablon. Kenapa pelatihan ini yang dipilih untuk diberikan gitu ya kepada mantan penghuni lapas? Apakah ini salah satu pelatihan yang mungkin mudah dipahami oleh mereka, Pak Kris? Baik, terima kasih Mas Andri. Kenapa pelatihan sablon yang kami pilih? Karena memang ya itu sebenarnya salah satu bagian dari menu pelatihan yang kita punya ya. Dan sebelum kemarin pelatihan kita sempat diskusi dengan Pak Heru dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu di Bapas. Pelatihan sablon ini kita pilih karena memang secara kewirausahaan dia bisa dilakukan secara kolektif. Jadi 2 atau 3 orang alumni nanti bisa membentuk grup kecil untuk membuka usaha sablon pakaian, dan itu sudah terjadi di alumni-alumni sebelumnya. Itu mereka kemudian membentuk grup kecil yang dipantau atau dibimbing terus oleh pelatih yang memberikan pelatihan sablon pakaian. Itu Mas Andre.
Baik, jadi setelah diberikan pelatihan pun ada grup-grup kecil ya seperti sistem follow up-nya agar mereka Ada. setelah kembali ke masyarakat, ke tengah masyarakat mereka tetap bisa menggunakan skill tersebut di tempatnya bekerja, bahkan mendapatkan pekerjaan yang layak ya, Pak Betul. Kris. Baik, saya ke Karena Pak. memang kalau sablon, Silakan Pak ya. Kris. Karena kalau sablon ini kan memang dia misalkan dia menangani 100 order atau 1000 order, tidak mungkin dikerjakan sendiri, minimal harus 2 atau 3 orang. Makanya kita pilih usaha sablon agar mereka bisa berusaha secara kelompok gitu, Mas. Baik, saya kembali ke Pak Heru. Pak Heru, apakah ini pelatihannya bisa diikuti oleh seluruh mantan penghuni lapas dan bisa didapatkan secara gratis atau sebetulnya ada persyaratan khususnya? Oke, terima kasih Mas Andre. Jadi kalau untuk pelatihan yang diadakan di Bapas, sebetulnya gratis pure. Apalagi saat ini Bapas Jakarta Pusat sedang berusaha untuk mengarah kepada zona integrasi menuju wilayah bebas korupsi. Oleh karena itu, memang dalam wilayah bebas korupsi itu hanya kita benar-benar pure, tidak boleh ada yang namanya pungutan liar. Kemudian bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan ini benar-benar gratis bagi semua klien yang memang berminat. Nah, untuk banyaknya peserta inilah yang memang akan terbatas. Tidak semua bisa hadir mengikuti kegiatan tersebut. Karena kita juga terganjal dengan anggaran-anggaran yang ada di Bapas maupun yang ada di tim. Jadi nggak semua bisa ikut karena anggaran, tapi semuanya bisa kalau memang anggarannya mencukupi. Gitu Mas Andre. Baik, jadi ini bisa diikuti secara cuma-cuma bagi mantan penghuni lapas ya, dan jangan disia-siakan ya, karena ini seperti kesempatan emas juga untuk mereka. Siap Mas Andre. Baik, saya ke Pak Kris. Pak Kris, untuk melatih warga umum dan mantan penghuni lapas tentu berbeda. Karena mantan penghuni lapas tentu mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Lalu apakah saat memberikan pelatihan ini harus ada pendekatan dulu atau ada metode tertentu untuk mereka, Pak Kris? Betul Mas Andre, kalau untuk pendekatan klien Bapas dengan masyarakat umum itu memang berbeda. Untuk klien Bapas kami menerapkan 2 jenjang ya. Jenjang pertama itu dikerjakan oleh Pak Heru dan juga jajaran, menyeleksi secara internal baik fisik, kemudian kesehatan rohani, kemudian motivasi. Baru kami kemudian diberikan list nama-nama yang sudah lolos seleksi dari Bapas, kemudian kami cek lagi motivasi mereka. Nah, itu yang diterapkan untuk klien Bapas. Nah, kalau untuk masyarakat biasa itu kami lebih mudah karena kami hanya menerapkan 1 kali seleksi, yaitu yang penting memenuhi kriteria masyarakat prasejahtera atau mungkin korban atau tindak pidana atau masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya di situ 2 lapis, karena kami yang tahu betul seluk-beluk klien Bapas itu adalah Pak Heru dan kawan-kawan, makanya kami menerima para kandidat yang akan dilatih itu adalah orang-orang atau klien-klien Bapas yang memang sudah terpilih dari seleksi yang diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan, gitu Mas Andre. Baik, jadi ada sistem screeningnya terlebih dulu untuk memastikan orang-orang mantan penghuni lapas ini mempunyai potensi ketika dilatih, dan setelah dilatih pun mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak ya. Karena kita tahu saat ini pandemi membuat warga banyak yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan semoga pelatihan ini juga bisa menjadi angin segar, bisa menjadi harapan baru bagi mantan penghuni lapas. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas Pak Heru dan Pak Kris. Terima kasih. Terima kasih Mas Andre, terima kasih Pak Heru. Ya, Mas Kris, terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.